Selamat pagi, nama saya Fitri Ningsih Utapaya. Saya akan melakukan bikin pada tahap keempat, yaitu pada tanggal 6 Desember 2021. Kita melakukan pelajaran kita. Ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Joshua. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat berdoa. Amin. Ya, terima kasih Joshua telah membawakan doa. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah ya. Jadi materi ini dia yang pertama, mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak dalam tarif periodik. Yang kedua, menentukan letak unsur dalam tarif periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Ini dia ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan struktur atom. Yang kedua, menganalisis partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Dan yang keempat, menentukan nomor atom dan nomor massa. Dan yang kelima, mengklasifikasikan atom ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Ini dia pertama. Model ini menggambarkan atom bagi suatu isi kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang memainkan usaha dalam orbit sirkular mengelilingi inti. Itu dia si model Bohr. Kemudian motivasinya. Coba kita lihat dulu dalam tubuh kita. Coba dulu lihat tubuhnya. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada atom. Misalnya seperti kalsium, kemudian karbon, kemudian hidrogen, nitrogen, dan fosfor. Ini dia stimulusnya. Stimulusnya ini, coba lihat semuanya sistem periodik unsurnya. Sudah dilihat? Karbon. Golongan A, 4. Kemudian si kalsium. Si kalsium. 2. Oke, kita masuk materi kita. Atom. Udah dilihat? Coba lihatnya. Ini dia. Jika atom adalah partikel terkecil, apa artinya atom tidak dapat dibelah lagi? Kemudian, sebenarnya atom itu dapat dibelah lagi ke dalam 3 partikel penyusunnya. Penyusun atom itu terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Jumlah elektron yang mengelilingi atom dan jumlah proton dalam inti atom sama, sehingga atom dinyatakan tidak bermuatan atau netral. Ini dia. Ini dia gambarnya. Ini adalah kulit atom. Yang ini adalah kulit atom. Kemudian yang negatif ini namanya si elektron. Kemudian yang positif ini namanya si proton. Udah. Kemudian ini dia tidak bermuatan atau netral, dia si neutron, dan inti atomnya di sini. Ini dia ya, tanda panahnya. Kemudian ini dia. Kalau si partikel proton muatannya itu adalah positif, letaknya di mana? Ini inti atom ini. Ini dia si proton. Kemudian si elektron ini bermuatan negatif ini. Bermuatan negatif. Kemudian dia berada di mana? Di kulit ini, mengelilingi kulit ini dia. Kemudian si neutron. Si neutron itu tidak bermuatan, dia di inti atom ini dia. Itu dia. Kemudian ya, dari yang Ibu jelaskan tadi, buatlah identifikasi masalahnya mengenai struktur atom. Apa itu proton, apa itu elektron, apa itu neutron. Dia misalnya identifikasi masalahnya itu berupa pertanyaan, misalnya apa hubungan struktur atom dengan proton, seperti itu. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Jangan dari sekarang. Udah, buatlah identifikasi masalah itu per kelompok. Ya. Jadi kelompoknya sudah Ibu bagikan ya, beserta LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan. Dan bahan ajarnya silakan buat identifikasi masalahnya per kelompok. Ayo, buka waktunya 10 menit. Ada yang bisa?
waktunya sudah selesai. Ayo, kelompok berapa yang membuat identifikasi masalahnya? Kelompok berapa mau coba? Berupa pertanyaannya. Ya, kelompok 1 Joshua. Oke. Perkenalkan, saya Denny Sirait, saya dari kelompok 1. Adapun identifikasi masalah dari kelompok kami adalah 1. Bagaimana hubungan nomor atom dan nomor massa pada. Perkenalkan, nama saya Denny Sirait dari kelompok 1. Oke, bagus. Ayo, ada kelompok berapa lagi? Perkenalkan, saya Gerald Sekolah dari kelompok 2. Adapun identifikasi masalah dari kelompok kami 1. Bagaimana menentukan nomor atom suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom? Bagaimana menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Sirait. Saya memberitahukan identifikasi masalah kami. Mengapa nomor massa dari suatu atom hanya ditentukan oleh jumlah proton dan neutron? Adapun identifikasi masalah kami adalah bagaimana jumlah proton dan neutron pada atom yang berkekuatan. Oke, kelompok berapa lagi? Perkenalkan, nama saya dari kelompok A. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan identifikasi masalah dari kelompok kami. Saya Jibril Husnul Rajab. Saya akan menambah identifikasi masalah dari kelompok saya. 2. Bagaimana membedakan isotop, isobar, isoton, dan isoneutron? Terima kasih. Oke, terima kasih. Identifikasi masalahnya bagus semua. Sekarang, dari identifikasi itu kita menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sirait, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjawab identifikasi masalah kami sendiri. Mengapa nomor massa dari suatu atom ingin ditunjukkan oleh jumlah proton dan neutron? Jawab. Hal ini dikarenakan massa suatu atom ditentukan oleh inti atom. Dalam Perkenalkan, nama saya Denny Sirait. Saya ingin menyampaikan jawaban dari identifikasi masalah yang kedua dari kelompok kami. Bagaimana jumlah proton dan elektron pada B simultan? Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya ya, perkenalkan, nama saya Musyola Iya. Saya dari kelompok 1. Saya ingin mencoba menyelesaikan masalah identifikasi kelompok kami sendiri. 1. Bagaimana hubungan nomor atom dan nomor massa pada suatu unsur terhadap partikel penyusun atom? Nomor massa terhadap partikel penyusun atom adalah jika suatu unsur diberi notasi atom karena partikel. Yang kedua, bagaimana penulisan nomor atom dan nomor massa pada suatu atom? Menurut kelompok kami, penulisan nomor massa dan pada suatu unsur dituliskan di atas dan nomor massa dituliskan di bawah, dan pada sistem pada unsur atom diletakkan di sudut kiri atas dan nomor massa diletakkan di sudut kanan atas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada lagi kelompok berapa mau coba menjawab? Oke, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diman Fakmahan. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menjawab identifikasi masalah dari kelompok kami. Apa hubungan jumlah neutron dengan nomor atom dan nomor massa? Nomor massa berbeda. 4. Isi elektronik adalah kelompok partikel atau atom ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Terima kasih. Oke, bagus. Dari kelompok 3 ada lagi yang mau coba? Perkenalkan, nama saya Delia Pakolan. Di sini saya akan menjawab identifikasi masalah kami. Bagaimana menentukan nomor atom suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom? Menurut pendapat kami, menentukan nomor atom dari suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom, maka dapat dilihat dari proton. Karena nomor atom suatu unsur itu sama dengan proton. Terima kasih. Saya ingin menjawab identifikasi yang kedua. Bagaimana menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral? Menurut pendapat kami, menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral adalah dilihat dari nomor atom suatu unsur. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Identifikasi masalah dengan jawabannya bagus semua. Nah, sekarang dari identifikasi masalah tadi, buat dulu pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi harus nanti dibuat pengolahan dan pengumpulan data, nanti persentasekan.
depan. Ibu kasih waktunya 15 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis untuk kerja kelompok. Sekarang verifikasi di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, yaitu mengenai struktur atom, bentukan nomor atom dan nomor massa, jumlah partikel, penyusun atom, serta mengklasifikasikan atom ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Ya, jadi sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok siapa yang mau mulai? Di luar? Ayo. Ya, persilakan. Perkenalkan, nama saya Dendri Sirlaga. Perkenalkan, nama saya Dewi Sirait. Perkenalkan, nama saya Putri Sirait. Perkenalkan, nama saya Ricardo Sinaga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Partikel penyusun atom. Menurut perkembangan ilmu pengetahuan tentang perkembangan teori atom, dapat menyatakan bahwa penyusun atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Sehingga atom dinyatakan tidak bermuatan atom netral. Nomor atom dan nomor massa. Sebelumnya kita belajar bahwa ini atom terdiri dari proton dan neutron. Massa elektron sangat kecil. Massa inti atom merupakan massa atom yang kemudian disebut nomor atom. Berarti suatu atom unsur X dengan nomor atom Z atau menyatakan jumlah proton dan A dengan nomor massa atau menyatakan jumlah proton tambah neutron.
Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya beda, unsur bedanya, tetapi nomor massanya sama. Jumlah alat atom-atom memiliki nomor atom berbeda, nomor massa berbeda, tetapi memiliki jumlah elektronnya sama. Isi elektronnya sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Biasanya terjadi pada ion. Terima kasih. Gimana pada teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengenai mengapa nomor massa dari suatu atom hanya ditentukan oleh jumlah proton dan neutron? 2. Bagaimana jumlah proton dan elektron pada atom yang bermuatan? Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Baiklah, kami akan mencoba memberitahukan pendapat kami. Nomor massa dari suatu atom hanya ditentukan oleh jumlah proton dan neutron. Pendapat kami, hal ini dikarenakan massa suatu atom ditentukan oleh inti atom. Dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Dengan demikian, nomor massa ditentukan oleh jumlah proton dan neutron. Yang kedua, jumlah proton dan elektron pada atom yang bermuatan. Pendapat kami, nomor massa menentukan jumlah proton dan neutron. Nomor atom menentukan jumlah proton dan atom netral. Jumlah proton sama dengan elektron untuk atom bermuatan. Jika muatan positif maka elektron sama dengan P min muatan. Sedangkan muatan atom yang bermuatan negatif maka elektron sama dengan P plus muatan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami sudah memuaskan Anda? Ya, kami menerima jawaban kelompok 1. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, ayo kelompok berapa lagi yang mau konsultasi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gerald. Saya Doni. Saya Lydia. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Cara menentukan nomor atom suatu atom ketika diketahui partikel penyusun atom adalah dengan dilihat dari proton, karena nomor atom suatu unsur itu sama dengan protonnya. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif yang memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1,672662 kali 10 pangkat negatif 27 kg atau 1.836 kali berat dari elektron. Proton berada dalam jauh ini inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel luar atom. Hal ini menyebabkan proton tersebut adalah partikel atom yang stabil. Cara menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral. Elektron adalah subpartikel atom bermuatan listrik negatif yang paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,103837015 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Elektron ditemukan dalam kulit atom secara beraturan, mengorbit inti atom seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Karena berada di bagian luar atau elektron bukanlah partikel yang stabil. Sekian, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Sedaek. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Bagaimana menentukan nomor atom suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom? 2. Bagaimana menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Bagaimana cara menentukan nomor atom suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom? Menurut kelompok kami, menentukan nomor atom dari suatu atom jika diketahui partikel penyusun atom maka dapat dilihat dari proton, karena nomor atom suatu unsur itu sama dengan protonnya. 2. Bagaimana menentukan elektron dari suatu
suatu unsur jika atom tersebut netral, menurut kelompok kami adalah menentukan elektron dari suatu unsur jika atom tersebut netral adalah dilihat dari nomor atom suatu unsur. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah puas? Saya sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, dari kelompok 2, terima kasih telah presentasikan hasil diskusinya. Ayo kita kasih dulu apel sama kelompok 2. Ayo kelompok berapa lagi mau presentasikan hasil diskusinya? Ayo. Ya. Selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan saya Jose Sirait dari kelompok 1. Saya Musolaiya. Saya Tanjiri Simanolo. Kami akan partikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya beda unsur beda tapi nomor massanya sama. Isoton adalah atom-atom yang memiliki nomor atom berbeda, nomor massa berbeda tetapi memiliki jumlah neutron sama. Isoelektron elektronnya sama tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Biasanya terjadi pada ion. 2. Nomor atom dan nomor massa. Sebelum telah kita pelajari bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron. Massa elektron sangat kecil. Massa ini atom merupakan massa atom yang kemudian disusul nomor atom, berarti sumbu atom unsur X dengan nomor atom Z menyatakan jumlah proton. Hubungan nomor atom dan Apakah teman-teman punya pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 1. Bagaimana hubungan nomor atom dan nomor massa pada satu unsur terhadap partikel penyusun atom? 2. Bagaimana penulisan nomor atom dan nomor massa pada suatu unsur? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Jawaban dari hasil diskusi kami adalah hubungan nomor atom dan nomor massa terhadap partikel penyusun atom adalah jika suatu unsur diberi notasi atom, karena partikel penyusun atom terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Jadi, muatan positif inti berasal dari muatan proton. Besarnya muatan positif 1 proton sama dengan muatan negatif 1 elektron, tetapi dengan tanda muatan yang berbeda. Atom bersifat netral karena jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron di sekitar inti atom. 2. Penulisan nomor atom dan nomor massa pada suatu unsur. Penulisan nomor massa pada suatu unsur dituliskan di atas dan nomor massanya dituliskan di bawah, dan pada sistem periodik unsur, nomor atom diletakkan di sudut kiri atas dan nomor massa diletakkan di sudut kanan atas. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Saya setuju. Bagaimana kelompok 3? Apakah setuju dengan pendapat kami? Ya, kami setuju. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok. Oke, terima kasih kelompok 1 hasil presentasinya bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, kelompok berapa sekarang? Kami Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Partikel penyusun atom terdiri dari 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen. Neutron adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral.
Elektron adalah partikel atom bermuatan listrik negatif dan ring-ringan di antara partikel lainnya. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa berbeda. Contoh isotop adalah contoh isotop seperti yang ada di papan tulis. Isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Contohnya seperti yang ada di papan tulis. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom berbeda, nomor massa berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron sama. Contohnya contoh-contoh adalah seperti yang di papan tulis. Isoelektron elektronnya sama, tapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Biasanya terjadi pada atom. Contoh isoelektron terdapat pada papan tulis ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, perkenalkan, nama saya Busolaya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. 1. Apakah hubungan jumlah neutron dengan nomor atom dan nomor massa? 2. Bagaimana membedakan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan teman-teman. Apa hubungan jumlah neutron dengan nomor atom dan nomor massa? Menurut hasil diskusi kami, hubungan jumlah neutron dan nomor massa atom dan nomor massa untuk menghitung jumlah neutron dan nomor massa nomor atom. 2. Bagaimana membedakan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron? Menurut pendapat kami, membedakan isotop, isobar, isoelektron adalah 1. Isotop spesies atom, suatu unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Isobar spesies atom, suatu unsur yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Isoton spesies atom, suatu unsur yang mempunyai jumlah neutron sama tetapi nomor massa berbeda. Isoelektron adalah kelompok partikel atau atom dan ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah bisa menerima jawaban kami? Ya, saya sangat setuju dengan jawaban kelompok 3. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Sekarang kita kasih aplaus dulu. Oke, ini dia kita masuk. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif, udah, dan memiliki massa sebesar yaitu 1,6726 kali 10 pangkat 27 atau 1836 kali lebih berat dari si elektron. Kemudian si proton ini berada dalam jauh dalam inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel luar atom. Hal ini menyebabkan proton adalah separtikel atom yang stabil. Kemudian si elektron adalah separtikel atom bermuatan listrik negatif yang paling ringan di antara separtikel yang lainnya. Ini dia dapat kita lihat ukurannya. Kemudian elektron ini ditemukan dalam kulit atom secara beraturan, mana mengorbit inti atom seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Kemudian karena berada di bagian luar atom, elektron ini bukanlah partikel yang stabil, makanya elektron itu bermuatan negatif. Kemudian si neutron ini adalah partikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Ini hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Kemudian neutron ini memiliki massa yang lebih berat dari elektronnya. Dapat kita lihat ya. Kemudian ini dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan si proton. Itu dia si neutron. Ini dia simbol atom. Simbol atom. Si X ini adalah simbol. Ini ada keterangannya ya. Kemudian A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Kemudian lambang atom suatu unsur sama dengan lambang unsurnya. Atom ini terdiri atas proton, neutron, dan elektron, di mana nomor massa sama dengan rumusnya proton ditambah neutron. Kemudian nomor atomnya ini sama dengan jumlah proton. Kemudian kalau dia netral atau tidak bermuatan, ini proton sama dengan elektron. Itu dia simbol atom. Kemudian ini contohnya kita masukkan si Na. Na ini adalah simbolnya. Tadi ibu bilang kalau 23 ini apa namanya? Nomor massa. Kemudian sebelah sini nomor atom, ya, ini nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Berapa neutronnya? Mencari neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. 23 dikurang 11 berapa? 12. Ya, nomor neutronnya itu 12. Kemudian ini dia kalau netral, elektron dapat mencapai konfigurasi yang stabil seperti gas mulia. Kemudian yang kedua, apabila atom melepaskan elektron, maka unsur tersebut menjadi ion bermuatan positif yang disebut kation. Sebaliknya, jika atom menarik elektron, maka atom unsur tersebut menjadi unsur yang bermuatan negatif seperti anion. Ini contohnya atom yang bermuatan positif. Si aluminium ini muatannya 3 positif. Kemudian ini nomor massanya 27 dan nomor atomnya 13. Lambangnya si aluminium ya, ini lambangnya. Kemudian nomor atomnya berapa tadi nomor atom? 13 sama dengan protonnya. Kemudian nomor massanya 27 ini. Kemudian jumlah proton aluminium ini dia 13. Kemudian elektronnya tadi karena dia ini bermuatan positif 3 jadi kurang, berarti dia 13 dikurang 3 berapa? 10. Makanya ini guys elektronnya nilainya 10. Kemudian neutronnya nomor massa dikurang nomor atom, berarti 27 dikurang 13, hasilnya 14. Itu dia si neutron. Kemudian ini dia yang bermuatan negatif, yaitu bermuatan positif. Ini si sulfur atau belerang. Ini nomor massa, ini nomor atom, bermuatan dia negatif 2. Tadi kalau dia positif dia dikurang. Kalau dia ini negatif jadi kita ditambah. Lambang atomnya ini si S, kemudian nomor atom S nya ini berapa? 16. Nomor massanya ini 2. Maka jumlah proton yang dimiliki si S berapa? 16 protonnya. Elektronnya karena dia bermuatan, jadi 16 ditambah 2 sama dengan apa? 16. Elektronnya S sama dengan 32 dikurang 16 sama dengan 16. Itu dia untuk yang bermuatan negatif. Ini dia kita masuk sekarang isotop, isobar, isotop dan isoelektron. Kalau dia dibilang isotop,
Ingat aja, tadi aku bilang kalau ini P ini akhirnya proton. Proton tadi apa yang sama? Nomor A, atom. Ini dia memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Contohnya ini, si karbon 12,6 dan si karbon 13,6. Apa yang sama di sini? Nomor A, atom yaitu 6. Makanya selalu diingat kalau dia isotop akhirannya P. P kan proton. Kalau proton itu nomor atomnya yang sama. Ini kemudian isobar. Kalau ini proton, sekarang isobar. Isobar itu berat atom. Kalau berat, berarti kalau berat kayak kita massa. Berarti massanya, nomor massanya yang sama. Kasih ingat aja tuh. Kemudian si natrium dengan si Mg apa yang sama di sini? 24 11 Mg 24 12. Apa yang samanya? Nomor massa 24. Ingat aja, bar itu berat. Berat itu kan massa kita. Berapa timbangan kita kan massa kita kan? Kemudian ini dia isoton. Kalau isoton adalah ton akhirannya ini N. Ini neutron, di mana rumusnya adalah nomor massa dikurang nomor atom. Ini si contohnya si kalsium dengan si kalium 40 20, kemudian 39 dengan 19. Apa yang sama? Neutron. Berapa jumlah neutron si kalsium? 20. Si kalium 20. Makanya neutronnya yang sama. Sekarang iso elektron. Kalau bilang iso elektron berarti elektronnya yang sama. Ini kurangkan dulu 32 kurang 16 berapa dia? 16. Kan? Kita lihat dulu neutronnya itu kan. Kemudian 35 dikurang 17. 35 kurang 17 berapa? 18. Kemudian lihat sekarang. Ini kan ada minus 2, ini dia minus 1. Udah? Tadi katanya elektronnya Bu, ini minus 2, ini minus 1. Tapi kata Ibu elektronnya sama, ini dia. Kalau dia ini kurang berarti jadi tambah. 16 tambah 2. 18. Ini 17 ditambah 1. 18. Jadi itu yang sama, iso elektronnya, bukan elektronnya ini ya. Tadi Ibu bilang iso elektron. Kenapa ini 2 Bu, ini 1? Berarti kan nggak sama. Dijumlahkan, ini dia nomor massa, nomor atom, ini dia muatannya. Kalau ini dikurang jadi ditambah 16 tambah 2. Kemudian ini 17, ini minus 1, berarti 17 ditambah 1. Itu dia iso elektron. Kemudian kalau misalnya Ibu kasih lah contohnya. Contohnya si kalsium 13 12. Kemudian dengan si kalium 13 dengan 14. Apanya yang sama ini? Nomor massa termasuk di mana? Isobar. Isobar. Kalau ini ganti, ini dia misalnya lah si barium ini 12 11 dengan si kalium 13 11. Ini termasuk apa? Isoton. Jadi udah tahu kan membedakannya kan? Oke. Jadi kemudian tadi kan ada dibagikan penugasan. Jadi tugas itu kalian kerjakan dikumpul minggu depan. Kemudian materi berikutnya yaitu konfigurasi elektron dipelajari di rumah ya. Oke. Terima kasih. Sekarang kita tutup dengan doa. Ayo doa. Joshua, buat doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat amal ini kami telah selesai belajar. Terima kasih juga atas berkat amal ini. Terima kasih juga atas ketahuan keburukan yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih juga kepada kami Tuhan yang mendengarkan apa yang